Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya Kak Dia. Untuk video kali ini, Kakak akan membahas soal asli UTBK terkini, kemudian prediksi untuk UTBK tahun 2022, dan bagaimana tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal asli UTBK SBMPTN tahun 2021 untuk soal fisika nomor 3. Nah, di sini seorang siswa berpenglihatan normal atau jarak baca minimumnya 25 cm, mengamati benda kecil menggunakan lup dengan berakomodasi maksimum. Nah, yang pertama adalah jarak fokus lensa lup 16,2/3 cm, kekuatan lensa lup adalah 6 dioptri, perbesaran bayangan yang terjadi adalah 2,5 kali, kemudian perbesaran menjadi 2 kali dibandingkan dengan pengamatan tanpa akomodasi. Nah, jika benda itu terletak 10 cm di depan lup, maka titik-titik. Nah, di sini kita harus mencari jawaban yang benar yang mana. Oke, di sini seorang siswa berpenglihatan normal. Jarak baca minimumnya 25 cm, mengamati benda kecil menggunakan lup dengan berakomodasi maksimum. Nah, ada kata kunci berakomodasi maksimum. Jadi ketika dia berakomodasi maksimum, bayangannya terletak tepat di titik dekat mata. Nah, jadi S aksennya sama dengan SN, sama dengan 25 cm. Nah, SN adalah titik dekat mata ini. Kemudian, di sini diketahui jarak benda 10 cm. S-nya 10 cm. Nah, yang kita bisa cari jarak fokus lup. Nah, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita harus ingat bahwa bayangan yang kita lihat adalah bayangan maya. Kenapa bayangan maya? Nah, kita ingat lagi bahwa lup itu kan digunakan untuk memperbesar bayangan. Nah, bendanya diletakkan di ruang 1. Nah, kita buat gambar. Ini ketika ada benda di ruang 1, ini ada sinar sejajar dengan sumbu utama. Ini untuk lensa cembung atau lensa positif. Kemudian dibiaskan melalui fokus. Di sini. Kemudian, nah ketika sinar melalui pusat optik, maka akan diteruskan. Nah, kita bisa lihat ini sinar biasnya dia menyebar, sehingga di sini pasti tidak akan pernah bertemu. Nah, bertemunya di mana? Di sini. Nah, di sini bertemu. Nah, pertemuan sinar bias ini adalah bayangan yang kita lihat. Nah, bayangannya menjadi lebih besar. Nah, orangnya di mana? Orangnya dia mengamati dari sini. Ini adalah mata pengamat. Nah, jadi benda yang awalnya segini, dia akan terlihat menjadi lebih besar segini, ini yang dilihat. Nah, karena bayangannya merupakan perpanjangan dari sinar-sinar bias, nah ini namanya bayangan maya. Nah, kalau bayangan maya nilainya negatif, ini S aksennya negatif. Nih, negatif. Jadi kita masukkan 1/10 dikurangi 1/25. Oke, kemudian kita samakan penyebutnya jadi per 50 ya. Di sini 5, di sini 2, 3/50. Nah, kita bisa hitung fokusnya 50/3. 16, 2/3. Ini satuannya semuanya sentimeter. Oke, nomor 1 benar. Nah, untuk kekuatan lensa P itu sama dengan 1/F. Oke, yang di sini 1/F-nya
kita sudah hitung tadi 3/50 cm. Nah, kita ubah jadi meter. Jadi 3/0,5 meter. Nah, sehingga menjadi 6 diopteri. Ini jawabannya benar. Kemudian, perbesaran yang terjadi adalah, perbesaran bayangan M itu adalah perbandingan dari tinggi bayangan dibandingkan, ini bisa dari tinggi, bisa dari H aksen per H, atau bisa dari jarak bayangan S aksen per S. Nah, ini di harga mutlak. 25 dibagi 10, 2,5 kali. Nah, kemudian yang nomor 4, perbesaran bayangan menjadi 2 kali dibandingkan dengan pengamatan tanpa akomodasi. Nah, pengamatan tanpa akomodasi itu yang seperti apa? Pengamatan tanpa akomodasi itu ketika kita melihat suatu benda di jauh tak terhingga, jadi bayangannya jauh di tak terhingga. Nah, untuk pengamatan tanpa akomodasi, perbesarannya adalah SN per F. Nah, SN-nya tadi kita sudah tahu 25 cm. Kemudian F-nya 50/3. Nah, atau bisa kita balik di sini, jadi 25 kali 3/50. Jadi 1,5 kali. Nah, apakah 2,5 kali itu 2 kalinya 1,5? Tidak. Nah, perbandingan ini tanpa akomodasi itu M0 dibagi M. 2,5 dibagi 1,5 itu adalah kita 5/3 ya. Nggak nyampe 2 kali. Nah, ini berarti yang nomor 4 salah. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3 saja. Semoga kalian sukses mengerjakan UTBK SBMPTN tahun 2022. Bye-bye.